Tahukah kalian perbedaan budaya biasa dengan aligator? Jika dilihat dari ukuran dan warnanya pun buaya dapat dengan mudah dibedakan dengan aligator. Ukuran tubuh buaya dewasa lebih besar dibanding aligator dewasa. Buaya dewasa bisa tumbuh hingga 19 kaki atau sekitar 5 meter lebih. Sedangkan aligator dewasa hanya memiliki ukuran tubuh maksimal 14 kaki atau sekitar 4 meter. Dari segi warnanya, buaya dan aligator memiliki perbedaan. Warna kulit buaya cenderung berwarna kecoklatan muda atau mirip seperti zaitun. Sedangkan kulit aligator biasanya abu-abu kehitaman, bergantung pada habitatnya. Ada beberapa fakta unik tentang buaya, yang diantaranya. Buaya merupakan reptil terbesar di dunia. Para peneliti meyakini bahwa buaya adalah hewan purba yang pernah hidup di zaman dinosaurus. Mereka bisa bertahan dari kepunahan karena keahliannya beradaptasi dengan lingkungan. Ukuran tubuh buaya bisa mencapai hingga 5 meter dengan bobot bisa mencapai 1 ton. Selain itu buaya juga memiliki umur yang panjang. Diyakini bahwa kebanyakan buaya bisa bertahan hidup hingga puluhan tahun. Bahkan beberapa ada yang mencapai ratusan tahun. Para peneliti mengatakan bahwa gigitan buaya mencapai tekanan 5.000 pon gaya per inci persegi, jauh lebih kuat dibandingkan hewan pemangsa lainnya. Buaya dapat hidup di darat dan air dan secara otomatis jantung mereka bisa merubah aliran darah sesuai kebutuhan. Dengan jantung yang kuat pula buaya bisa menyesuaikan diri saat berburu maupun ketika bertarung. Buaya merupakan hewan yang memiliki daya ingat kuat terhadap tempat tinggalnya. Sama halnya dengan manusia yang merantau, buaya juga akan kembali ke tempat asalnya ketika ia merasa rindu. Contohnya di Australia, 3 buaya dipindahkan dengan jarak 400 km tapi selang 3 minggu kemudian mereka lepas dan kembali ke tempat semula. Buaya merupakan perenang yang handal. Selain dapat berlari kencang di darat, buaya juga dapat berenang dengan kecepatan 15 km per jam. Buaya dapat hidup berbulan-bulan tanpa makan. Karena buaya merupakan reptil berdarah dingin dengan sistem metabolisme yang sangat lambat. Hal itu memungkinkan buaya dapat hidup dalam waktu yang lama meski tanpa makan sekalipun. Pada video kali ini tim Yuk Cari Tahu akan membawa kalian ke tempat peternakan buaya modern. Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota famili Crocodilidae, termasuk pula buaya spit. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya aligator, kaiman dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil dan mamalia, kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba, yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus.
Di negara Brazil, tepatnya di Cayman Selatan, Provinsi Pantanal, buaya yang dikenal sebagai reptile buas, ganas dan menyeramkan, justru dijadikan hewan ternak yang memiliki nilai komersial serta harga yang tinggi. Buaya di sana dapat dimanfaatkan dagingnya, maupun kulitnya, untuk berbagai kerajinan tangan yang memerlukannya. Di Cayman Selatan, peternakan buaya berlokasi di dekat habitat dari buaya-buaya itu sendiri, yaitu rawa-rawa yang ada di sekitar peternakan. Fokus utama peternakan tersebut yaitu dengan membesarkan buaya, akan tetapi mereka tidak dapat berkembang biak di dalam peternakan. Bukan hanya karena alasan finansial, yang dimana dalam pengembangbiakan dan pembesaran buaya, akan mengeluarkan uang yang banyak. Tetapi keseimbangan jumlah buaya yang ada di alam liar juga harus dapat diperhatikan. Para pekerja akan ditugaskan dalam pencarian telur-telur buaya, yang harus mereka ambil dari sarang buaya yang ada di alam liar. Buaya sering bersarang di rawa-rawa, dengan menggunakan ranting kering sebagai sarangnya. Sarang tersebut akan digunakan oleh buaya sebagai tempat bersarang dan juga menaruh telur-telur mereka. Di setiap sarang buaya, pada umumnya akan terdapat telur yang berjumlah 15 butir telur hingga 20 butir telur. Setelah para pekerja menemukan sarang buaya yang terdapat telur, mereka akan mengambilnya dan membawa telur-telur itu menuju peternakan. Setelah telur-telur tersebut sampai ke peternakan, maka telur-telur itu akan ditetaskan di dalam peternakan. Di saat ketika telur akan menetas, para pekerja akan membantu buaya kecil itu keluar dari cangkang telur mereka. Setelah keluar dari cangkang telur, para bayi-bayi buaya akan diletakkan di kandang buaya yang berbentuk melingkar, sesuai dengan umur-umur mereka masing-masing. Di masing-masing kandang yang ada di peternakan, akan berisikan buaya-buaya dengan usia yang sama. Makanan yang diberikan kepada buaya-buaya itu merupakan daging giling. Daging babi jantan merupakan daging yang akan digiling, yang nantinya diberikan ke setiap kandang-kandang yang ada. Pada saat masih berukuran kecil, para buaya-buaya itu akan lebih suka bila berada di dalam air, sambil berenang. Para buaya-buaya ini akan dikelompokkan berdasarkan usia dan berat badan sehingga setiap kali mereka bertambah usia dan berat badan, mereka akan dipindahkan ke kandang lain secara terpisah. Semakin bertambahnya usia para buaya, jumlah asupan makanan yang mereka konsumsi juga akan ikut berkurang, serta pertumbuhan buaya-buaya tersebut pun ikut melambat. Di Cayman, Brazil, memberikan target yang dimana buaya yang berusia 1,5 tahun sampai 2 tahun akan siap dipanen. Ketika masuk pada usia panen, para buaya-buaya itu akan ditangkap, lalu dikuliti. Kulit yang diambil akan masuk ke proses pengeringan dan juga pengawetan, yang dimana akan dimanfaatkan sebagai kerajinan tas dan juga dompet. Daging buaya-buaya yang sudah dikuliti pastinya tidak akan dibuang secara sia-sia dan begitu saja. Karena di Brasil, para masyarakatnya masih membeli dan juga mengkonsumsi daging buaya itu. Menurut pernyataan orang Brazil, daging buaya yang diolah untuk dikonsumsi, memiliki rasa seperti daging sapi muda. Sedangkan menurut pernyataan ahli gizi, daging buaya memiliki nilai gizi yang lebih tinggi, bahkan melebihi daging ayam dan juga daging babi. Setiap harinya, di peternakan buaya dapat menghabiskan ratusan kilogram daging, untuk makanan para buaya-buaya yang ada.
Untuk menjaga keseimbangan jumlah buaya di alam liar, mereka akan mengeluarkan buaya-buaya dewasa yang siap untuk kawin ke alam liar. Buaya-buaya yang dilepas akan kawin dengan buaya lain dan bertelur, sehingga siklus angka keseimbangan jumlah buaya akan terus berputar.